Hari ini Pak udah motong terongnya. Kita potong terong baru nanti kita tanam lagi cabai sama udah karena terong kita sudah tua ya, jadi sudah tua dari ini banyak busuk buahnya, busuk jadi nggak laku lagi ya sobat Pak udah ya. Jadi ini kita potongin batangnya, besok baru kita bikin lubangin dalam terong kita. Sebenarnya Pak udah mau berangkat juga semalam ke kebun ya, kerja lagi, cuman karena Pak mertua pun masih kurang sehat, makanya Pak udah masih nunggu aja di sini kan, tunggu ya agak sehat sedikit nanti baru Pak udah ke ladang ya. Kasihan Bi udah sendiri nanti Pak mertua pun sakit, Kak Wati pun sakit ya kan, jadi Bi udah sendiri kita teran ya, jadi Pak udah bantu juga ya sahabat Pak udah ya. Jadi makanya Pak udah pun belum kesana, kadang Bi udah sendiri kan ngangkat-ngangkatnya macam Kak Wati kan sepertiga aja, jadi nggak tangkat sama Bi udah. Makanya Pak udah juga bantu dulu ya, udah mendingan nanti Papa baru nanti Pak udah berangkat kerja lagi ya. Jadi ini kebetulan orang itu sudah istirahat, Pak udah memotong terong dulu biar kita mumpung di rumah, bilang Pak udah kita tanam di cabai ya. Pak udah banyak kali semutnya ya sahabat Pak udah, merah itu. Jadi Pak udah lihat karena musim kemarau ini buahnya pun nggak ada lagi sobat Pak udah ya, udah rusak. Nah ini bapak pun langsung diantar Pak udah berobat sahabat udah. Makanya Pak udah pun belum ke kebun ya, karena bapak pun masih sakit. Nandai. Habis nasi ini aku. Apa tadi sayur dulu? Aku bikin karo aku. Nandai. Mama. Apa tadi ini aku? Kecap. Hebat adik makan aku. Udah dimandikan karo aku. Oh. Mandi sendiri. Nandai. Mandi sendiri aku. Ini sudah sisir rambutnya nakku? Belum. Udah kenyang adek? Udah? Dah simpan piringnya nakku. Kemana tempat suci simpan piringnya? Coba simpan piringnya nakku. Inilah di rumah ini sama karonya dia sebab udah kerja ya. Simpan piringnya nakku.
Kemana simpan piringin aku? Simpan aku. Pandai. Ini dibuat karonya semakin lap di sini ya nanti. Itu nako? Simpan aku. Kalau ada basah sih langsung ditaruh mama sambil udah takut dia jatuh. Kan lap semua di sini dibuatnya. Sapunya nako? Mana sapunya Biling? Lap dulu. Lap tangannya. Lap itu nako. Siapa nak baik? Aku. Siapa nak pandai? Aku. Mandi sendiri kamu tadi nakku. Nggak karo tadi mandikan. Mantap pandai. Siapa nakku? Karo? Jangan gitu bikin tangan nako. Jangan gitu bikin tangannya jorok gitu nak. Kamu udah siap makan kan? Udah siap makan adek kan? Udah kan? Udah. Udah selalu bersyukur ya sahabat Uda. Sudah 10 tahun kami berumah tangga sahabat Uda dengan Pak Uda. Tidak pernah saya merasa gimana ya sahabat Uda. Kebanyakan itu kan sahabat Uda, kalau ada juga suami orang seperti itu kan, jangan tersinggung ya sahabat Uda. Mana tahu ada perkataan Bi Uda secara bersamaan yang Bi Uda ucapkan, mungkin secara kebetulan saja ya, tetapi ini yang Bi Uda alami. Kebanyakan saya lihat ketika apalagi kami suku Karo ya sahabat Uda. Kalau suku Karo seharusnya anak lelaki yang mengurus orang tuanya sahabat Uda, bukan dari anak perempuan ya. Bi Uda anak perempuan dari suku Karo ya. Tetapi itu yang saya salutnya dari Pak Uda. Tidak pernah Bi Uda ini dianggap sebagai anak perempuan ya. Seharusnya kalau Pak Uda bicara tugas mengurus orang tua, tugas mengurus saudara itu seharusnya itu anak lelaki dari Bi Uda ya sahabat Uda. Itulah Bi Uda selalu bersyukur Pak Uda bisa menerima saya sahabat Uda dengan keluarga juga ya sahabat Uda. Kebanyakan anak-anak saya lihat ya sahabat Uda, dibantunya orang tua ini dibangkit-bangkit, diungkit-ungkit seperti itu sahabat Uda. Kebanyakan anak ini 1 hari aja atau 2 hari aja dirawat dia itu diungkit-ungkit sana sini, apalagi
ada istrinya ya Sobat Buddha. Entah ada yang lakinya seperti itu ya Sobat Buddha. Kebanyakan orang itu membantu, diungkit-ungkit, dibangkit-bangkit. Rasanya kalau udah seperti itu, kalau menurut saya, kalau dibantu pun Sobat Buddha, kalau dengan omongannya sana dibangkit-bangkit, rasanya itu sudah haram ya Sobat Buddha. Karena udah tidak ada lagi artinya gitu. Udah, walaupun kita bantu orang Sobat Buddha, kalau dibangkit-bangkit terus rasanya menduri ya, menduri dalam hati kita ya Sobat Buddha, seperti itu. Jadi ini bukan apa ya Sobat Buddha, cuma hanya cerita. Ada sahabat-sahabat Buddha, kawan Buddha juga merasakan seperti itu. Orang tua kawan Buddha kerja, cerita dia sahabat Buddha, ada menantunya dikasihnya pun ikan 1 potong, nanti dibangkit-bangkitnya katanya sahabat Buddha. Sedih saya sahabat Buddha, tapi saya sangat bersyukur mempunyai suami seperti Pak Uda. Itu yang saya selalu bersyukur sahabat Buddha. Tetapi di sini ketika kami merawat orang tua Bi Uda ya, semenjak dulu bapak saya sakit di kampung sahabat Buddha, sakit di kampung, mama pun kurang sehat, Kak Wati ya kondisinya seperti itu ya sahabat Buddha. Jadi kita bawa kemari, sudah 4 tahun sama Bi Uda. Dulu sama Bunda Lopi ya, ada juga sama Bunda Lopi ada juga 4 tahun sahabat Buddha, 4 tahun sama Bunda Lopi, dia ngerawat bapak sama mama lah, sama Kak Wati, baru sama Bi Uda lagi ya. Tetapi itu yang saya selalu bersyukurnya, Pak Uda tidak pernah mempermasalahkan keluarga saya sahabat Buddha. Itulah rumah tangga ya sahabat Buddha. Tapi kebanyakan saya dengar seperti itu, kawan-kawan Bi Uda cerita ya sahabat Buddha. Ada juga semalam kawan sahabat Bi Uda cerita, kawan saya kerja sahabat Buddha. Sangat sedih saya mendengarnya sahabat Buddha. Anak lelakinya ini, ketika ada anak lelakinya ini, menantunya baik sahabat Buddha. Tetapi kalau tidak ada lelakinya ini, pandai sekali dia membuat kesalahan mertuanya. Dibilang dia padahal ya, mertuanya ini nanya baik-baik ya sahabat Buddha. Nanti kalau udah ada suaminya, berlebih-lebihan katanya ini sahabat Buddha. Saya bilang sama ibu mertuanya ini ya sabar, sabar ya Bu, kita lihat aja nanti, mudah-mudahan lah sehat ibu, panjang umur ibu, kita lihat nanti apa nanti dia dapat imbalannya, saya bilang sahabat Buddha. Karena kenapa sahabat Buddha, doa seorang ibu atau sumpah seorang ibu itu memang Bi Uda bukan Tuhan ya sahabat Buddha. Ketika orang tua kita menangis, kita buat itu akan mengurangkan rezeki kita sahabat Buddha. Bi Uda merasakan itu. Ketika saya membuat orang tua saya bahagia, walaupun tidak materi sahabat Buddha, Tuhan itu adil sahabat Buddha. Dia memberikan suami yang pengertian sama saya, menerima saya apa adanya. Tuhan itu adil ya sahabat Buddha. Apalagi kita dalam rumah tangga ya sahabat Buddha. Jangan pernah sahabat-sahabat Bi Uda membandingkan mertua kita dengan ibu kandung kita. Itu adalah sama sahabat Buddha. Karena doa mereka itu akan membawa kita ke dalam kebahagiaan yang rezeki yang tidak tahu kita datangnya dari mana sahabat Buddha. Saya sedih ya sahabat Buddha melihat kawan saya ini, ibu mertuanya ini diperlakukan menantunya seperti itu. Aku bilang sama Pak Uda, di mana hati nuraninya? Pandai sekali membuat kesalahan mertua. Itu yang saya heran sahabat Buddha. Memang sekarang belum ada karmanya, tetapi nanti kita akan lihat sahabat Buddha. Karena ketika kita membuat orang tua menangis, meneteskan air mata, itu akan mengurangkan rezeki kita sahabat Buddha. Bi Uda kalau ingat ini sesak nafas Bi Uda ya sahabat Buddha. Iya, karena terkadang kita udah merasa baik, udah merasa mengurus orang tua, itu aja terkadang dalam hatinya ada merasa kecewa, kadang sedih perbuatan kita, padahal itu sama sekali tidak sengaja kita sahabat Buddha. Makanya Bi Uda pun banyak kekurangan juga, saya juga banyak kekurangan sahabat Buddha, mengurus orang tua, mengurus ibu mertua dan bapak mertua.
banyak juga kekurangan saya sahabat Buddha. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengurus orang tua kalau masih ada sahabat Buddha. Kalau udah nggak ada lagi, nggak perlu lagi dirawat. Selagi hidup, tolonglah jangan diperbuat terus salah-salah orang tua sahabat Buddha. Kita harus ambil positifnya. Seperti kita pun belajar ya, Bi Uda pun banyak kekurangan mengurus orang tua ini sahabat Bi Uda. Tetapi saya hanya sesama-sama sahabat Bi Uda, karena sahabat Bi Uda ini adalah kawan curhat Bi Uda ya. Karena di sini biasanya kalau di Tembilahan itu ada Bi Regar, ada Bi Tengah, ada Nande Bakti, ada anak kerap perantauan. Kalau di sini kawan cerita Bi Uda, Bunda Lopi. Kalau mereka jauh dari rumah Bi Uda ya, jadi apalagi kesibukan Bi Uda kerja nanti ke kebun orang, pulang malam seperti ini, Bi Uda tidak sempat lagi kemana-mana sampai Uda. Tapi kalau ke Tembilahan bisa Bi Uda cerita ya, makanya kalau di sana saya luahkan itu sambil cerita sama kakak-kakak saya di sana ya, karena dari keluarga Pak Uda saya yang paling kecil sahabat Uda. Inilah cerita Bi Uda ya, karena Bi Uda memang sedih tadi sahabat Buddha, kawan kerja Bi Uda cerita seperti itu, betapa kejamnya seorang menantu dan anaknya sendiri sahabat Buddha tega memperlakukan, membuat salah-salah orang tuanya. Ini pandainya seorang menantu, sangat pandai bersilat lidah untuk menutupi kesalahannya. Itu yang saya heran sahabat Buddha, betapa pintarnya pun seorang menantu menutupi kesalahannya, suatu saat pasti akan terbongkar. Walaupun mertuanya itu diam, tetapi Tuhan ada sahabat Buddha. Bagaimana perlakuan seorang menantu ini? Menantu ini pandai bersilat lidah sahabat Buddha. Oh, dibilangnya nanti mertuanya marah-marah. Apa salahnya? Dia cuma menanyakan. Tanya baik-baik, kenapa tanggapan kita positif? Apalagi orang tua ini ya, ketika dia capek kerja, wajar ya sahabat Buddha, entah agak nyaring sedikit suaranya. Terkadang memang menantu ini, apalagi menantunya ini sudah mulai tidak membutuhkan orang tua ini sahabat Buddha, memang selalu cari masalah karena takut ditumpangi mertuanya ini. Itulah luahan hati seorang mertua kepada saya sahabat Buddha. Saya bilang sabar Bu, yang penting ibu sehat, gitu ya sahabat Buddha. Tuhan tidak akan tidur, Tuhan akan memberi kebahagiaan kepada ibu. Itu aja yang saya beri untuk semangat kepada mereka, ibu itu sahabat Buddha. Bi Uda pun masih banyak kekurangan ya, tapi kita sama-sama belajar sahabat Buddha. Tahu nggak sahabat Buddha, apalagi seorang orang tua ini ya sahabat Buddha, ketika kita memberi entah kasih apa, entah ikan, entah sayur seperti itu, kita akan nanti pamer ke sana sini sahabat Buddha. Oh, tadi kan ku kasih sama mertua, dibangkit-bangkit. Itu sangat menyakitkan kepada orang tua sahabat Buddha. Karena apa? Karena memang betul-betul sahabat Buddha ini sangat, kalau memang nggak ikhlas membantu orang sahabat Buddha, tidak perlu membantu. Ini dikasih apa? Oh, dipamer sana sini, dibilangi sana sini, gara-gara aku maka hidup, gara-gara aku makanya ini, gara-gara aku. Wow, mantap sekali seperti itu perbuatan menantu sahabat Buddha. Wow, luar biasa. Luar biasa sahabat Buddha. Iya, cukup. Seburuk apapun mertua kita, seburuk apapun orang tua kita, sebab dia orang tua, apalagi umur kalau udah 60 tahun ke atas ini sahabat Buddha, udah jangan sakit hati yang udah tua ya sahabat Buddha. Ini udah mulai gampang sakit hati, gampang tersinggung. Kita harus ngomong hati-hati seperti itu sahabat Buddha. Makanya saya kalau di rumah sahabat Buddha ada marah sama si Menda, marah sama anak. Kalau ada orang tua saya, ada ibu mertua saya harus pelan-pelan. Nanti kalau udah pergi mama saya sahabat Buddha entah kemana-mana nanti cicit. Kalau enggak, kalau kadang-kadang anak-anak ini degil ya sahabat Buddha, banyak tingkah kadang. Kalau ada neneknya saya, karena apa? Takut nanti orang tua ini tersinggung sahabat Buddha seperti itu. Kalau di Tembilahan saya geram lihat anak-anak ini, kalau ada mertua nggak sembarangan saya memarahi anak saya sahabat Buddha. Karena apa? Ketika kita memarahi cucunya,
kita ngomong dia akan sakit hati sama bilang. Itulah seorang nenek-nenek kalau udah 60 tahun ke atas umur, sahabat.